yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tuhan itu ngapain sebelum? Kan sebelum ciptaan itu udah ada Allah Tritunggal ya. Baru hanya ada Allah Tritunggal. Belum ada apa-apa yang lain. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Nah, terus mereka ngapain? Ada yang mau coba jawab nggak? Coba, menurut teman-teman ada nggak ya di Alkitab? Dikasih tahu nggak ya ke kita di Alkitab sebelum penciptaan itu Tuhan ngapain? Wih, ada yang nulis. Unmute juga boleh ya, langsung unmute. Lewat chat juga boleh. Kalau silakan, Bezalel. Benar nggak sih? Mungkin sebelum Allah yang sebelum diciptakan, sebelum bumi diciptakan ya Kak, Ya. mungkin mereka menciptakan malaikat-malaikat terlebih dahulu. Oke. Sebelum nyiptain malaikat-malaikat, Lel, ngapain Lel? Mungkin mereka lagi kayak kan mungkin mereka baru menciptakan, baru kayak apa gimana ya Kak? Mereka kan sudah ada dari sedia kala gitu. Mungkin Iya, makanya cakrawala kebayang sudah nggak? ada gitu Kak. Betul. Mungkin dia mengatur segalanya kali Kak. Wih, mengatur. Belum ada yang diciptain, Lel. Sopo sing diatur? Siapa yang diatur ya? Direncanakan mungkin Kak. Wait. Iya. Perencanaan Kak. Perencanaan ya. Wih, navigator Mengatur. banget nih. Wow, luar biasa, Lel. Oke, makasih banyak. Yang lain ada yang mau coba menebak juga, mau jawab? Silakan. Kalau nggak ada, ini jawabannya kita bisa baca di Yohanes 17 ayat 24c. Jadi di Yohanes 17 ini ceritanya Tuhan Yesus itu lagi berdoa ke Allah Bapanya. Terus dia ngomong, dia doain, murid-muridnya dia doain, kita semua. Terus dia bilang bahwa Allah Bapa, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi ternyata sebelum ada apapun di dunia ini, Allah Tritunggal itu kerjanya ngapain? Bersekutu, saling mengasihi. Dan persekutuannya itu luar biasa indah, sempurna, dan gila lah, keren banget lah. Karena benar-benar semua itu suci, murni, nggak ada kejahatan. Dan mereka begitu sukacitanya dalam persekutuan yang begitu indah. Nah, kebayang nggak? Kalau kita manusia, kita kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah nih. Berarti kan kita ada mirip-miripnya menggambarkan sifat Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau kita lagi happy-happynya, saat terbahagia dalam hidup kita, apa yang biasanya pertama ingin kita lakukan? Silahkan, unmute. Ayo. Mungkin kita harusnya mengucap syukur, tapi kadang aku nggak melakukan. Oh gitu. Kalau Alel biasanya paling happy ngapain? Kapan terakhir Alel inget Alel tuh happy banget? Mungkin dibeliin iPad baru. Wits. Nah, begitu dapat iPad nih ya, yang pertama, wah, gue dapat iPad nih. Apa yang pertama Alel lakukan? Mungkin terima kasih ke mama karena udah beliin. Oh gitu. Terus habis terima kasih ke mama? Terus didoain iPad-nya biar nggak cepat rusak. Luar biasa. Terus udah gitu? Udah gitu dipakai kayak biasa aja. Awalnya sih dijaga banget ya, dipakein casing, terus gue kasih anti gores. Cuma kadang males, tapi kayak jadi kadang dicopot casingnya gitu Kak. Oh, kadang-kadang dicopot biar lebih enak makanya ya. Iya Kak. Wah, memang kadang-kadang seperti itu. Nah, waktu Alel happy banget ya nerima iPad, cerita nggak ke orang? Cerita sih, kayak mamanya ada orang yang datang ke rumah. Oh ya, tunjukin ya, kasih tahu ya ke teman-teman ya. Guys, gue dapet iPad baru nih. Mungkin nggak secara langsung, tapi nggak mungkin mereka tahu sih. Gitu ya. Nah, ya saya teringat ya dulu apa yang ngebuat saya paling happy itu, kalau saya masih ingat, saya itu waktu saya diterima ke sekolah yang saya pengen. Jadi saya lagi lulus SMA, saya pengen ke sekolah ke sini, terus saya ujian, pengen masuk kuliah kampus, terus tahun pertama saya gagal, saya coba lagi belajar 1 tahun, tahun kedua saya coba lagi, berhasil. Itu happy-nya, saya lihat di internet, itu saya lari-lari dari 200 meter lah di tengah jalan jam 12 malam, lompat-lompat.
Dan saking happy-nya saya, hal yang pertama saya lakukan, saya langsung ingin ngasih tahu orang, membagikan kebahagiaan saya itu. Telepon orang tua, saya keterima, gitu kan. Telepon teman-teman kasih tahu, saya keterima. Terus udah gitu, besok-besoknya traktiran, membagi kebahagiaan. Itulah sifat dasar manusia, pasti ingin sharing. Dan menurut saya, itu juga yang dilakukan Tuhan. Allah Tritunggal, saking happy-nya mereka dalam persekutuan dengan mereka bertiga, sukacitanya, mereka ingin sharing ke orang lain. Mereka ingin, makanya itu mereka mencipta manusia. Kita tuh diciptakan. Makanya kalau kita baca, tujuan penciptaan manusia adalah, di situ dibilang, ketika Tuhan Yesus berdoa di Yohanes 17 ayat 20-24, dibilang, di situ Tuhan Yesus tuh berdoa bukan cuma untuk murid-muridnya, tetapi untuk kita juga. Gila ya, kita belum juga lahir, Tuhan udah doain kita, Tuhan Yesus. Dia bilang gini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Maksudnya kita kan percaya kepada Tuhan Yesus gara-gara tulisan murid-muridnya tuh, gara-gara tulisan Alkitab. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jadi sebenarnya tujuan penciptaan itu, Tuhan menciptakan manusia supaya kita semua, supaya Alel, supaya Andrew, Josafior, Elizabeth, Mika, Kanaya, Timothy, Shannon, dan kita semua, Nadine, bisa menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal. Karena Tuhan tuh pengen kita juga merasakan sukacita itu. Nah, makanya tujuannya Tuhan tuh selalu berdoa ke Bapaknya bahwa ayo Bapak tolong supaya kita bisa menjadi satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu seperti kita yang adalah satu. Itulah surga. Makanya Tuhan pengen dimanapun aku berada, Tuhan bilang di ayat 24, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Itulah artinya surga, kita sama-sama menikmati persekutuan, seperti sebelum penciptaan happy-happy sama Allah Tritunggal. Makanya menurut Westminster Shorter Catechism, tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati persekutuan dengannya selama-lamanya. Jadi tujuan Tuhan tuh baik ya, menciptakan ya. Kalau orang bilang, Tuhan itu jahat, karena dia ciptain manusia, dunia ini kok penuh penderitaan. Enggak. Awalnya enggak seperti itu. Kita diciptakan itu semua begitu baik dan sempurna. Di Taman Eden yang indah. Tapi kemudian kita tahu apa yang terjadi. Manusia diberi kehendak bebas, boleh memilih mau taat Tuhan atau enggak, dan kita memilih tidak mau. Makanya kita jatuh ke dalam dosa. Dan dunia ini juga ikutan jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan tidak kehilangan akal. Tuhan langsung menyiapkan, Tuhan sudah bahkan. Tuhan langsung menjalankan rencana penebusannya dengan mengutus anaknya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya ada jaminan keselamatan dari 1 Yohanes 5 ayat 11-12 dibilang, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi bagi siapapun yang percaya kepada Yesus dan meminta Yesus masuk ke dalam hati kita, kita pasti punya hidup yang kekal. Maksudnya apa? Kita akan nanti kalau kita meninggal, kita pasti diberi jaminan masuk menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal di surga sana. Itu udah Tuhan jaminkan. Nah, sekarang masalahnya bagaimana? Bagaimanapun juga kita masih hidup nih. Begitu-gitu udah percaya, kita nggak langsung diangkat ke surga. Kita masih hidup di dunia. Dan dunia ini, kita lihat, kita itu kan udah ditebus nih sama Tuhan Yesus. Kita udah ditebus sama Tuhan Yesus, kita direbut dari iblis. Tapi iblis, dan jadi istilahnya gini, kalau salah satu bapak gereja, Santo Agustin, dia kasih contoh seperti ini. Bayangkan kita ini sedang menunggangi kuda. Nah, sebelum kita bertobat, sebelum kita terima keselamatan, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, yang menunggangi kuda kita itu iblis. Tapi setelah kita percaya, Kristuslah
yang kemudian menggantikan iblis dan menunggangi kuda kita. Masalahnya, iblis itu tidak putus asa. Dia selalu masih berusaha ingin merebut kita lagi, mau naikin kuda kita lagi. Makanya kita harus selalu, meskipun kita sudah lahir baru, makanya kita itu harus selalu masih berada di battlefield tadi. Di peperangan rohani, kita tuh harus selalu berperang secara rohani. Dan kita menghadapi lawan-lawan yang bukan manusia biasa, tapi iblis. Dan nggak cuman itu, kita sudah jadi ciptaan baru di dalam Kristus kan. Dan kita sekarang memiliki tujuan baru. Kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. Kita ingin bertumbuh secara rohani. Tapi akan ada 3 tantangan menghadapi kita. Dan ini udah dikasih tahu oleh Alkitab. Jadi kita nggak usah kaget-kaget nanti di jalannya, kita pelajari. 3 rintangan ini sudah disederhanakan, jadi udah disimpulin nih sama Martin Luther, salah satu bapak gereja Kristen Protestan. Dia bilang ada 3 rintangan dalam mencapai tujuan kita. Tujuan kita itu kan pertumbuhan rohani dan menjadi serupa dengan Kristus ya. Rintangan pertama adalah rintangan dunia. Yang kedua disebutnya rintangan daging. The desires of the flesh, keinginan daging, kedagingan. Dan yang ketiga, musuh kita adalah iblis. Nah, dalam mempelajari 3 ini, kita harus belajar ya, kita harus belajar supaya kita bisa berstrategi, gimana nanti melawannya, ya kan? Nah, kita bisa lihat dari studi kasus, contohnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dari kitab Daniel. Karena dari studi kasus ini, kita akan mempelajari rintangan-rintangan, dan kita akan melihat bagaimana semua solusi-solusi ini sudah terlihat, kita bisa lihat dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita masuk ke rintangan pertama. Tadi dibilang rintangan pertama apa? Rintangan dunia. Nah, tapi saya perlu tekankan ya, Martin Luther juga mengingatkan, ketika kita menyebut dunia itu sebagai rintangan, bukan berarti kita itu harus membenci dunia. No, enggak. Karena bagaimanapun juga dunia ini adalah ciptaan Bapa kita, Allah Bapa kita. Dan Allah Bapa ini juga menjalankan rencana penebusannya ya di dunia ini gitu. Jadi bukan berarti kita harus membenci dunia, tetapi kita harus hati-hati dengan hal-hal duniawi. Bahwa kita tidak boleh, jangan sampai mengasihi hal-hal duniawi, hal-hal di dunia ini melebihi kasih kita kepada Kristus. Ya, karena kenapa? Karena pada normalnya, pada kenyataannya di 1 Yohanes ini sorry udah ada jawaban. Oke. Nanti kita jawab pas masuk ke si iblis ya. Alel, Kak, kalau si iblis menjadi rintangan, kenapa Tuhan gak bunuh aja si iblisnya? Kan iblis juga diciptakan Tuhan, bukan? Ya, iblis diciptakan, iblis itu awalnya malaikat ya, iya. Tuhan menciptakan iblis itu adalah malaikat, lalu dia jatuh. Nanti kita bahas. Makasih banyak ya Alel, menarik nih. Kita satu-satu dulu, kita ke dunia dulu. Di 1 Yohanes 5 ayat 19 sudah dibilang, saya minta tolong dong Nadine. Nadine bisa tolong bacain ayatnya 1 Yohanes 5 ayat 19? Bisa Kak. Makasih. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, jadi Yohanes pun melalui suratnya dia udah memperingatkan, hati-hati loh. Seluruh dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat karena dunia ini kan udah jatuh ya ke dalam dosa tadi ya. Nah, jadi kalau kita ngikutin ngikutin orang-orang dunia, ngikutin pattern-nya, budayanya dunia, ya kita pasti akan dijauhkan dari Allah. Nah, ini juga 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Bisa minta tolong Josafior baca? Josafior? Apalagi ke kamar mandi mungkin ya. Andrew? Andrew, apa kabar Andrew? Bisa tolong bacakah Andrew? Atau kita coba lagi Peter?
Peter, apa kabar Peter? Unmute dong. Peter mungkin juga lagi sibuk. Ox, ini apa tadi namanya? Ox. Oksa. Oksa. Oksa dari Jember. Ih, tolong dong bacain 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Oke. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Terima kasih banyak Oksa. Nah, jadi udah diperingatin ya sama Yohanes ya, jangan mengasihi dunia, jangan ikut-ikutan sama dunia gitu. Karena memang, tapi itu sulit ya, kadang-kadang tuh berlawanan ya. Kalau kita kan pasti selalu ingin diterima sama teman-teman kita, ya enggak? Kita ingin dong, kita rame-rame lah, semua teman saya kayak gitu, masa saya nggak kayak gitu sih? Semua teman saya misalnya suka nanyain kadang-kadang, kamu udah pernah pacaran belum? Kamu udah pernah coba nyontek belum? Gitu. Rasanya tuh kalau jawab enggak tuh gimana gitu. Aduh, nanti aku dijauhin gitu kan. Itulah godaannya. Tapi di sini firman Tuhan bilang jangan ikutan. Nah, salah satu moto dunia nih yang paling menarik. Oke Peter, iya nggak apa-apa, nanti berikutnya ya, tolong bacain. Ini salah satu, kita harus hati-hati, kita harus waspada bahwa dunia ini budayanya kadang-kadang bisa menyesatkan. Dan saking banyaknya budaya-budaya ini bertebaran, kita mungkin nggak nyadar bahwa itu salah. Misalnya apa? Misalnya sekarang banyak moto-moto dunia yang beredar di film-film. Nih, berikutnya. Orang dunia biasanya apa kalimatnya? Follow your heart katanya. Ikutin aja kata hati kamu. Whatever makes you happy, nggak apa-apa apapun itu selama kamu senang. Atau search within your heart, atau as long as you're happy, atau ada lagi yang bilang just enjoy your life. Tapi ternyata kalau kita cek di Alkitab, apa kata Alkitab sih soal hati kita? Di situ dibilang Amsal 28 ayat 26 keras sekali ya. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal dibilang. YOLO, iya Caroline, YOLO, you only live once ya. Udah nyantai aja gitu, tapi ternyata ini berlawanan. Dibilang siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Malah di Tuhan Yesus sendiri nih yang bilang di Matius 15 bahwa dari hati itu timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian. Jadi kita tuh perlu waspada, kita tuh perlu hati-hati. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 21, Rasul Paulus ngajarin kita, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, bukan berarti kalian nggak boleh ini ya, ini dijawab sih di berikutnya. Jadi gimana jalan keluarnya? Kadang-kadang ada orang yang milih, ya udah gue mengisolasi diri gue aja sendiri. Gak usah berteman, gak usah, aku di rumah aja sendiri, gak usah ikut kumpul-kumpul, maksudnya gak pernah mau berteman sama orang lain, kita jauhin orang lain. Isolasi. Nah ini udah banyak ya orang-orang kayak gini ya, isolasionis. Yang sendiri aja kemana-mana. Tapi itu bukan jawaban ya. Itu bukan jawaban. Karena Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang. Tuhan sendiri datang ke dunia untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang berdosa. Iya, antisosial. Nah, bener banget, Caroline. Tapi Pengkhotbah 4 ayat 9-12 bilang berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi kalau Alkitab tuh malah bilang kita harus cari, kita jangan sendirian. Karena kalau sendirian itu perjalanan Kristen itu kayak maraton ya, berat, melelahkan. Kalau kita nyimpen semuanya sendiri di kepala kita, yang ada bahaya. Kita akan mudah dipatahkan katanya. Di Pengkhotbah 4 ayat 12 dibilang
Bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kayak apa sih pepatah orang Indonesia ya? Gotong royong. Kalau kita rame-rame akan sulit untuk dipatahkan. Jadi kita itu nggak boleh mengisolasi diri. Itu yang pertama. Karena kita pasti nggak akan bertahan. Kita pasti gampang dipatahkan. Yang kedua, oh ya udah jadi aja serupa dengan dunia. Kita ikutan arus. Jangan juga. Salah. Karena yaitu tadi itu akan menjauhkan kita dari Allah. Kita tidak akan bisa menjadi serupa dengan Kristus. Jadi yang paling tepat adalah insulasi. Penyekatan. Maksudnya apa? Ikan di laut. Ikan di laut berenang di laut yang bersatu. Ya, itu dia. Betul, Caroline. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Thank you. Nah, kalau ikan di laut ya, ikan laut itu nggak asin. Meskipun airnya asin, dia bisa menyekat dirinya, dia nggak ikutan asin. Kecuali kita asinkan ya. Bahkan kalau ikan teri Medan yang bagus itu kan yang nggak asin ya. Itu pengecualian lah kalau ikan asin. Tapi ya gitu, kita itu harus seperti ikan di laut yang bisa berenang di air asin tanpa menjadi asin. Nah, makanya caranya gimana supaya kita bisa seperti itu? Roma 12 ayat 1-2. Bisa minta tolong Peter. Peter udah balik ya, Peter? Halo, Peter? Atau Peter sudah adakah di situ? Kalau belum ada, minta tolong Kanaya. Kanaya. Iya, Kak. Yes. Minta tolong bacain dong Roma 12 ayat 1-2. Oke, Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yes, terima kasih banyak Kanaya. Jadi udah dibilang ya, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Gimana supaya kita nggak jadi serupa dengan dunia ini? Kita harus berubah dengan pembaharuan budi. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang the renewing of your mind. Jadi kita harus mengisi pikiran kita. Kita kan badan kita itu terdiri dari tubuh dan roh. Nah, makanya Tuhan bilang itu manusia hidup bukan dari roti saja. Maksudnya apa? Kalau kita makan roti, itu hanya menutrisi tubuh fisik. Tapi kita juga sebenarnya punya tubuh rohani yang harus dinutrisi. Nggak bisa lewat roti. Makanya kita itu harus terus nutrisi, memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Nah, makin sering kalian seneng nonton Netflix atau Disney Hotstar, nggak masalah. Tapi imbangi dengan baca Alkitab juga. Jadi pengaruhnya itu kalian bisa ngecek. Yang kalian tadi tonton di film, cek di Alkitab kalau kata Alkitab seperti apa. Bersesuaian atau enggak. Gitu. Jadi yang tumbuh bukan cuma tubuh fisiknya doang, tapi tubuh rohaninya juga makin kuat dengan dikasih makan rohani. Oke, sekarang masuk ke rintangan kedua, rintangan daging. Nah, ini kalau rintangan daging ini bukan berarti nanti orang, kalau kata Kak Deborah tuh tubuh fisik tuh berarti buruk ya, gitu. Enggak ya. Ini maksudnya sifat kedagingan. Ini tuh sifat-sifat manusia lama yang masih dulu kita cenderung ingin berbuat dosa. Karena kan di 2 Korintus 5 ayat 17 dibilang, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita itu sekarang udah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kedagingan yang kita masih senang berbuat dosa, sesungguhnya yang baru sudah datang. Makanya di Galatia 5 ayat 17, saya minta tolong baca. Sebentar ya. Ini tadi yang bolak-balik Caroline deh. Pengen denger suaranya, dari tadi ngechat mulu. Caroline, ya bisa tolong baca? Kedengaran kah? Jelas. Oke. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Iya. Jadi keinginan daging itu kita tuh selalu berpikir bahwa udahlah, gue berbuat dosa aja lah, gue bohong aja lah, gampang rasanya terus enak gitu, mudah gitu ya. Itu keinginan daging tuh kalau ada perasaan gitu. Atau kita lagi berusaha sabar tapi pengen meledak ya, udahlah marah aja lah, udah pasti langsung enak nih rasanya nih. Itu keinginan daging. Dan itu bertentangan dengan keinginan roh. Roh Kudus yang sekarang udah ada di dalam hati kita orang percaya ya. Nah, jadi gimana nih jalan keluarnya? Galatia 5 ayat 16 bilang, oleh karena itu hiduplah oleh roh. Jadi kalau kita ikut pimpinan roh, kita bisa melawan keinginan daging kita. Kita harus ikut pimpinan roh. Saya bisa gambarin contohnya apa? Kita naik sepeda tandem. Kalian pernah naik sepeda tandem nggak sih? Sepeda yang disambungin, 2 sepeda. Jadi 1. Udah pernah belum? Nggak kebayang ya? Saya nggak ada gambarnya lagi. Bu Jari belum pernah naik. Tapi Belum, tahu Bu tapi Jari? udah tahu. Udah tahu tahu kayak kan ya? yang ada bisa 2, 3, 4 orang. Iya. Ya, bisa Dulu banyak. Bu Jari. Oh, belum pernah juga Nadine. Tapi Nadine kebayang nggak kayak apa? Tahu nggak yang saya sebut sepeda tandem? Maksudnya sepeda yang tadi Dijadiin penjelasan satu. Kak Ciri. Rendeng kayak kereta api. 2 sepeda. Iya, yang sambung-sambung gitu ya, yang ada Nah. bisa 4 orang. Bisa. Harus Nah. jadi kalau ayun harus bersamaan gitu harus. Betul, bagus. Iya. Nah, itu kita itu harus seperti itu dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu di depan naik sepeda, oke? Nah, kalau Roh Kudus mulai ngayuh sepedanya, kita harus mulai ngayuh. Kalau dia ngayuh sepedanya sendirian, aduh itu keseret-seret deh. Susah jalannya. Nah, tetapi harus Roh Kudus yang di depan ya, karena dia yang tahu ngarahin bawa kita ke arah mana. Dia tahu jalan yang benar. Nah, kalau misalnya Roh Kudusnya lagi diem, kita mau maksa maju, nggak akan bisa juga, nggak akan maju. Nggak akan maju. Jadi, itulah yang dimaksud Galatia ayat 15, hendaknya hidupmu dipimpin oleh roh. Kita harus peka, kita sering-sering berdoa, Roh Kudus, saya hari ini harus ngapain nih? Gue harus gerak kemana nih? Terus kalau Roh Kudus sudah kasih, ayo gerak, nah kita harus gerak, kita harus nurut. Hanya dengan cara itulah kita bisa mampu. Karena kita sendirian melawan kedagingan tuh, aduh, nggak mungkin ya. Nah, ini juga makanya selain itu, Paulus juga ngasih nasihat. Shannon bisa tolong baca 1 Korintus 9 ayat 27. Oke, Kak. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Iya, makasih banyak Shannon. Ya itu. Jadi pertama kita harus taat sama pimpinan Roh Kudus, kita harus peka, kita ngikutin Roh Kudus mau bilang kemana, kapan dia jalan, kapan dia belok. Kalau dia berhenti kita berhenti, kalau enggak kita capek sendiri ya, nggak ada gunanya. Nggak maju-maju kita nggak habis tenaga kita. Dan yang kedua, kita bisa melatih tubuhku. Melatih ini maksudnya apa? Latihan beribadah. Di suratnya yang lain, Paulus bilang latihan beribadah banyak gunanya. Gitu. Jadi kalau kita mendisiplin secara rohani, kita melatih diri kita tiap hari saat teduh, berdoa, baca Alkitab. Nah, itu gunanya supaya kita bisa terlatih, otot rohani kita kuat, bisa melawan kedagingan kita. Sekarang masuk ke rintangan ketiga, terakhir. Maaf ya Bu Jerry ya, udah 30 menit, 31 malah. Molor. Oke. 5 menit lagi nggak apa-apa, Kak. Oke. Jadi ini di Efesus 6 ayat 12, Paulus sudah ngasih tahu, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Maksudnya apa? Kita itu, peperangan rohani itu, kita bukan melawan manusia. Darah dan daging itu kan manusia ya. Tetapi kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan melawan semua ketuanya, yaitu si iblis. Tadi di awal Alel nanya ya, kenapa nggak iblis digituin aja pasti udah binasa ya sama Tuhan. Kenapa nggak digituin? Tahu nggak? Karena tadi ya, di awal Tuhan itu menciptakan manusia supaya dia bisa membagi sukacitanya, supaya kita bisa menikmati saling mengasihi dengan Tuhan. Kasih yang sejati
Ini mungkin susah dipahami, tapi saya akan berusaha pelan-pelan. Kasih yang sejati hanya mungkin muncul jika kita memiliki kehendak bebas dan bisa memilih. Maksudnya apa? Alel, Alel mau nggak dijodohin? Halo Alel? Alel ada di situ kah? Nah, atau siapa deh yang lain? Oh, ini udah ada yang jawab chat. Jangan, wait, ada. Oke, Alel. Alel mau nggak? Seneng nggak kalau Alel dijodohin? Alel dijodohin ya sama ortu Alel. Alel, nanti kamu umur selesai kuliah, kamu nikah sama ini ya. Mama udah siapin. Gimana tuh Alel? Gak tahu. Oh, taat banget sama ortunya, dia mau-mau aja. Gak tahu, ya mungkin bisa deh saya. Oke, tapi ya, kebanyakan orang tidak akan mau dijodohin. Kenapa? Karena itu nggak, kasih itu, rasa sayang itu nggak bisa dipaksa. Ayo, kamu sayang sama dia sekarang gitu. Makanya Tuhan itu juga tidak mau menciptakan robot. Kasih sejati itu hanya mungkin ketika orang-orang boleh dikasih kebebasan untuk memilih mau mengasihi aku atau tidak. Dan itulah yang makanya Tuhan itu tidak membinasakan, belum membinasakan iblis. Nanti di Wahyu 21, langit baru dan bumi baru, itu dia akan dimasukin ke neraka ya, diikat ya. Tapi sekarang Tuhan itu ingin melihat ini tuh manusia tuh benar-benar sungguh-sungguh dengan rela hati mengasihi saya atau terpaksa. Karena kasih sejati itu hanya bisa terbukti kalau kita bisa memilih. Apakah kita benar-benar, Tuhan saya sungguh-sungguh, nggak karena terpaksa, saya mau mengasihi engkau. Kayak begitu. Nah, kita jangan salah. Kalau iblis itu penggambaran di film-film itu suka kayak ada tanduknya, ngeri ya. Padahal itu tuh sebenarnya nggak seperti itu. Itu tuh ada sejarahnya, budaya kenapa iblis digambarkan seperti itu. Karena dulu itu katanya zaman 1500-an, 1600-an, bapak-bapak gereja tuh tahu bahwa iblis itu yang paling tinggi itu pride. Dia itu paling ngerasa dirinya oke. Makanya bapak-bapak gereja ingin menghina iblis dan menggambarkan iblis tuh jelek banget gitu supaya mereka pride-nya kena, hancur, dan jadi akhirnya kalah. Nah, tapi akhirnya ke bawah-bawah sampai sini, dan akhirnya penggambaran iblis itu ada tanduknya, merah dan mengerikan. Padahal Alkitab bilang, 2 Korintus 11 ayat 14 dibilang, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan salah ya, iblis itu bisa menyamar jadi hal-hal yang kesannya baik, yang kelihatannya baik. Dan apa yang dia lakukan, dia akan menaruh benih-benih pikiran jahat dalam hati kita. Kebencian lah, kemarahan lah, kita akan menggoda kita untuk, udahlah kamu marah aja, udah kamu bohong aja, udah kamu egois aja, ngapain mikirin yang lain. Nah, jalan keluarnya apa? Tuhan sudah berkata dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Luar biasa. Tuhan udah bilang, yang paling penting di sini apa? Tunduklah kepada Allah. Karena kalau kamu sendirian maju ngelawan iblis, nggak akan bisa. Karena di sini sebentar ya. Nah, di sini dibilang ya 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi Roh Kudus yang di dalam diri kita lebih besar daripada iblis, rohnya iblis. Makanya kalau kita tunduk kepada Allah, kita maju melawan iblis dengan Roh Kudus dalam hati kita, lari iblisnya. Tapi jangan coba-coba kamu maju sendirian gak bawa Roh Kudus. Kamu gak tunduk kepada Allah, terus kamu maju sendirian. Itu gak akan berhasil. Nah, makanya kita harus sadarlah dan berjaga-jaga selalu ya dalam doa. Karena lawanmu si iblis itu selalu cari kesempatan. Berjalan keliling-keliling, seperti singa yang mengaum-ngaum, cari orang yang bisa ditelannya. Aduh, udah 37 menit. Astaga naga. Nah, tapi selain iblis itu ya, selain dia ngegoda, jadi cara kerjanya dua. Pertama, dia goda manusia, ayo berdosa aja. Nah, begitu orangnya udah berdosa, yang kedua dia lakukan apa? Dia tuduh. Kamu sekarang udah nggak layak.
berdoa, nggak layak datang kepada Tuhan karena kamu udah berdosa. Nah, jadi itu ngebuat kita jadi makin jauh dari Tuhan. Iya ya, saya udah berdosa ya, saya nggak layak ya datang kepada Tuhan. Dan ini bahkan kalau kita baca Zakaria 3 ayat 1-3, iblis ini menuduh imam besar Yosua. Jadi iblis itu kerjaannya berdiri di sebelah kanan siapapun itu orang dan mendakwa terus. Kamu gini, kamu gak layak mendekati Tuhan. Tapi kemudian Tuhan bilang bahwa kita itu mendekat kepada Tuhan itu bukan dengan kebenaran kita sendiri, tetapi Tuhan Yesus telah menjauhkan kesalahan kita daripada kita. Dan kita Yesus mengenakan kepada kita pakaian pesta. Jadi istilahnya dengan darah Yesus mati di kayu salib, itu kita kenakan. Kita dilingkupi, kita oleh jubah yang baru milik Kristus. Jadi ketika kita menghadap Allah Bapa berdoa, Allah Bapa lihat, itu Yesus, itu anakku. Makanya kita selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena tidak mungkin kita datang sendiri dengan ini, sampai eluh gitu. Udah compang-camping, banyak doa. Kalau saya datang Deborah aja ya, Tuhan ini saya Deborah. Siapa kamu gitu. Makanya kita itu berani mendekati Tuhan Yesus, mendekati Allah Bapa bukan dengan kebenaran kita sendiri. Tapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi intinya ini terakhir, slide terakhir Bu Jerry, ampuni. Ini untuk bisa menang melawan rintangan-rintangan itu, ada 4 hal. Kita harus tadi berjaga-jaga dalam doa, kita harus mengisi tubuh rohani kita supaya kuat dengan firman Tuhan. Kita nggak bisa sendirian, kita butuh teman-teman. Dan itu kita bisa lihat dalam hidup Sadrak, Mesak, Abednego. Pertama apa? Mereka rajin, dia dibilang berdoa 5 kali sehari. Dia disiplin rohaninya luar biasa. Tapi dia pun selalu mendahulukan Kristus sebagai pusat di dalam diri mereka. Mereka nggak mau disuruh makan daging, nggak mau. Kristus yang utama, saya makan sayur aja. Dan mereka selalu kompak, berempat, bersekutu sehingga mereka bisa kuat. Dan ketika mereka sudah kuat nih 3 hal ini, mereka bisa bersaksi bahkan sampai bersaksi kepada raja. Segitu aja. Makasih banyak teman-teman. Makasih Bu Jerry untuk waktunya. Ya. Ya.